semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Indah Storesmi. Saya biasa dipanggil Indah. Saya dari kelas D3A Fisioterapi, NIM P2722602111. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dan fungsi dari organ-organ penglihatan. Anatomi dan fungsi sistem penglihatan. Apa sih pengertian dari sistem penglihatan itu? Jadi, sistem penglihatan adalah bagian dari sistem indera yang membuat organisme mampu melihat. Sistem penglihatan menafsirkan informasi dari cahaya untuk mendirikan representasi dunia di sekeliling tubuh. Mata adalah alat utama sistem ini. Bagian-bagian dan fungsi mata. Terlihat di gambar ada bagian-bagian dari mata yaitu konjungtiva, bilik mata depan, lensa, pupil, iris, kornea, sklera, koroid, retina, makula, dan saraf optik. Yang pertama kita akan membahas tentang kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Kornea ini dapat mengatur masuknya sinar cahaya agar bisa melihat gambar dan kata-kata secara jelas. Di dalam kornea terdapat banyak ujung saraf yang membuat kornea sangat sensitif. Jika tidak dirawat dengan baik, kornea rentan terserang infeksi bakteri atau jamur seperti keratitis, dan kemungkinan terjadinya perubahan struktur kornea yang disebut keratokonus. Bisa dilihat di gambar di atas, terlihat sekali bahwa itu yang bernama kornea. Yang kedua yaitu bilik mata depan atau anterior chamber. Bilik mata depan adalah katup mirip jeli yang berada di belakang kornea di depan lensa. Kantung ini dikenal dengan istilah anterior chamber yang berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Fungsi cairan ini sebagai penyeimbang tekanan dalam mata. Kesehatan mata dipengaruhi oleh proses produksi dan aliran cairan di bilik mata depan. Jika terganggu, maka ada masalah pada tekanan dalam mata, contohnya glaukoma. Yang ketiga yaitu sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata Anda kecuali bagian kornea. Bisa dilihat pada gambar. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. Salah satu penyakit yang diakibatkan dengan sklera yang bermasalah adalah skleritis, yaitu peradangan dan pembengkakan yang terjadi di sklera. Yang keempat ada iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Bulatan kecil di tengah itulah yang disebut dengan pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuka pupil terbuka lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, irislah yang menentukan warna mata. Orang dengan mata coklat memiliki iris dengan banyak pigmen, sementara orang bermata biru memiliki iris dengan pigmen yang sedikit. Gangguan yang dapat terjadi adalah iritis, yaitu pembengkakan dan peradangan pada iris mata. Nama lain dari iritis adalah uveitis. Yang kelima ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur, yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Lensa mata memiliki tekstur yang lentur dan elastis.
Maka dari itu, bentuknya bisa berubah jadi melengkung dan fokus pada objek di sekitar. Apabila ada seseorang yang memiliki kondisi rabun jauh atau miopi atau rabun dekat hipermetropi, hal ini disebabkan oleh posisi lensa dan kornea yang tidak tepat pada bola mata. Seiring bertambahnya usia, salah satu bagian penting dari anatomi mata ini juga bisa kehilangan elastisitasnya dan kemampuan menangkap objek secara fokus. Hal ini biasa disebut sebagai presbiopia atau mata tua, yang gangguan penglihatan yang banyak dialami orang lanjut usia. Masalah lensa mata lainnya yang sering terjadi akibat penuaan adalah katarak. Kondisi ini terjadi ketika ada bercak atau noda menyerupai kabut yang menutupi sebagian lensa mata sehingga mata tidak dapat melihat dengan jelas. Selanjutnya ada koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisinya terletak di antara sklera dan retina. Konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang posisinya ada di depan, kecuali untuk kornea. Koroid ini berfungsi untuk memasuk darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Gangguan mata yang bisa terjadi pada konjungtiva adalah konjungtiva atau pink eyes. Kondisi ini merupakan peradangan dan pembengkakan pada lapisan konjungtiva, sehingga menyebabkan mata merah dan terasa gatal. Umumnya, kondisi ini dipicu oleh infeksi bakteri, virus, atau alergen atau penyebab alergi. Yang ketujuh ada badan vitreous. Berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata, vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Jika penglihatan mata terlihat seperti ada awan putih yang mengambang atau cahaya kedipan lampu, pasalnya zat vitreous yang terpisah dapat menyebabkan lubang atau suatu kondisi yang disebut lubang makula berkembang di retina. Selanjutnya ada retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik ke otak yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang mata lihat. Masalah yang berkaitan dengan retina adalah okulasi vena retina, cytomegalovirus retinitis, luka atau robekan pada retina, retinopati diabetik, retinoblastoma, retinopati prematur, dan sindrom Usher. Selanjutnya ada yang namanya makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata. Salah satu gangguan yang umum ditemukan pada makula yaitu adanya degenerasi makula, yaitu masalah mata yang biasanya terjadi pada orang-orang berusia 50 tahun ke atas. Untuk letak dari makula dapat dilihat di gambar. Untuk bagian yang selanjutnya ada kelopak mata. Kelopak mata atau palpebra adalah bagian anatomi mata dengan fungsi menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea dari paparan benda-benda asing seperti infeksi, cedera, serta penyakit.
Selain itu, kelopak mata juga membantu agar air mata tersebar dengan merata pada permukaan mata, terutama jika kelopak mata tertutup. Hal ini tentunya membantu melumasi mata dan mencegah kondisi mata kering. Kelopak mata rentan terkena peradangan, infeksi, serta masalah-masalah seperti blefaritis, meibomianitis, kalazion, bintitan, atau STI. Cara kerja mata. Yang pertama, cahaya akan masuk melewati kornea. Setelah itu, kornea akan mengatur masuknya cahaya ke mata. Kemudian, cahaya akan melewati pupil. Sebelum itu, iris mata akan bertugas mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke pupil. Kemudian, cahaya akan melewati bagian lensa mata. Lensa akan bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar tepat ke retina mata. Ketika cahaya mengenai retina, sel-sel reseptor akan mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirim ke otak melalui saraf-saraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal menjadi gambar yang biasa dilihat. Nah, itu tadi adalah nama organ dan fungsi dari organ penglihatan. Apakah kalian semua sudah paham? Semoga kalian semua sudah paham ya, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu kalian, dapat menambah ilmu dan bermanfaat. Terima kasih.